Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel di Arifin Official. Di sini ada laptop dari Lenovo ya. Ini itu keluhannya dia keyboardnya ini hanya angka 2 dan F1 ya. Jadi dua tombol itu dia mengalami kerusakan ya. Pastinya ini nggak bisa ditekan, kita tekan-tekan pun juga nggak ada respon ya di tombol angka 2 dan juga F1 kayak gitu ya. Untuk solusi yang kasus-kasus seperti ini tuh kalau di laptop itu ganti satu set ya. Jadi satu set keyboard itu perlu untuk diganti kayak gitu. Bentar, ini kita matikan terlebih dahulu, kita shutdown ya. Kemudian kita bongkar, kita lepaskan semua baut-baut yang ada di casing belakangnya ini. Dan setelah itu kita buka menggunakan opener ya. Ini kita buka dari samping-sampingnya, terutama itu dari samping yang dekat engsel ya, itu kita buka. Kita buka pelan-pelan biar tidak baret ya di bodinya. Kalau ingin ganti keyboard untuk laptop yang tahun-tahun sekarang ya, jadi kebanyakan itu dia tanam kayak gitu, dan mau nggak mau itu harus melepas semua komponennya. Untuk tipenya ini ya, kelihatan kan nih, ini Lenovo Yoga Lenovo Flex ya. Ini kita lepas terlebih dahulu untuk soket baterai ya. Kalau misalkan susah ditarik, berarti kita perlu untuk membuka baut baterainya ini agar mudah saat dilepasnya. Di sini ada 3 buah baut. Yang pertama ini baterai ya. Dan untuk laptop yang ini itu dia yang bisa di upgrade itu hanya SSD ya. Mungkin SSD nya bermasalah atau ingin upgrade ke yang lebih besar storage nya, itu bisa diganti ya. Untuk tipenya sendiri itu dia NVMe, dan untuk RAM nya sendiri dia sudah onboard, jadi tidak bisa untuk diganti. Ini adalah keyboard yang baru ya. Jadi sebelum kita pasang ini, kita tes terlebih dahulu untuk keyboardnya, untuk memastikan semua tombol-tombolnya ini berfungsi dengan benar ya, bisa ditekan semuanya. Jadi pas saat ngetes ini perlu tingkat kehati-hatian, karena motherboardnya ini kan tidak ada tutupnya, dan untuk keyboardnya sendiri pun ini dia besi ya, jadi bisa menghantarkan listrik. Jadi perlu hati-hati agar tidak terjadi gesekan antara keyboard dan juga komponen di motherboardnya itu. Kalau bergesekan ya bisa mengakibatkan laptopnya itu mati total kayak gitu, karena konslet itu tadi. Jadi perlu hati-hati buat teman-teman yang ingin mengganti keyboard sendiri di rumah ya. Mungkin lewat video ini mungkin teman-teman bisa mengikuti caranya. Cuman kalau misalkan agak rumit, disarankan untuk mengunjungi ini aja ya, tempat servis yang terpercaya, karena ya ini harus bongkar keseluruhan, dan juga untuk ngetes keyboardnya juga perlu ini hati-hati seperti ini ya.
Karena kalau misalkan kita tidak tes itu ya, kalau misalkan ada tombol satu atau dua yang nggak bisa, itu kita kerja 2 kali kayak gitu. Jadi ini kita tunggu lagi ya sampai laptopnya ini muncul display. Ini untuk booting pertama ya, saat baterai dilepas terus kita hubungkan baterai atau kita hubungkan ke charger atau power supply, itu dia butuh waktu untuk booting ya. Jadi butuh waktu untuk nyala atau menampilkan gambar ya. Di LCD-nya itu nanti dia tetap ngeblank hitam itu mungkin beberapa detik. Ini saya tunggu, ini bisa sampai 1 menit ya kurang lebih itu. Mungkin jangan panik juga ya, mungkin ada yang panik nih habis bongkar ginian kok enggak nyala-nyala. Itu kita tunggu ya, kita sabar aja. Karena bisa kita dilihat untuk indikator LED yang warna putih yang bagian kanan ini kan dia masih berkedip tuh. Itu ya untuk motherboardnya itu dia nyala kayak gitu. Jadi ini kita perlu menunggu sampai nyala atau bisa memunculkan display di LCD-nya kayak gitu. Ya, dan ini keyboard yang baru ini kita sudah pasang ya. Maksudnya kita masukkan ke soketnya, terus kita tes terlebih dahulu untuk ininya, keyboardnya ini apakah nanti berfungsi semuanya atau enggak. Ini kita cek satu persatu ya. Kita tekan-tekan semua tombol apakah dia berfungsi dengan benar. Ini sepertinya kayak ada yang aneh di tombol V ya ini ya. Jadi saat kita tekan tombol yang lain itu, yang V nya itu dia ngikut ke tekan ya. Jadi mungkin ini ada cacat dari part keyboardnya yang baru, itu harus kita retur ya kalau misalkan bermasalah, karena itu nanti ya menyebabkan kalau kita tekan mungkin huruf H atau G yang dekat-dekat V itu dia ngikut ke tekan juga kayak gitu. Ya, jadi untuk keyboard yang tadi itu sudah kita retur ya, itu dia mengalami cacat, dan ini sudah kita ganti dengan keyboard yang sudah normal ya, bagus semua ini untuk tombolnya. Kemudian lanjut kita shutdown saja, kita matikan untuk laptopnya, kemudian akan kita bongkar untuk motherboard dan komponen-komponen yang lainnya ya. Ya, untuk pertama itu kita perlu untuk melepas ini ya, engsel. Utamakan engsel dulu terlepas, karena ya kita perlu melepas LCD juga. Engsel kiri kanan ini ada beberapa baut yang harus dilepas ya semuanya. Dan kemudian kita bersihkan dulu ini karena banyak debu ya, lumayan kotor. Kita angkat sedikit agar engselnya dia terangkat juga ya. Kemudian kita lepaskan soket fleksibel LCD, dan juga ini ada soket touchscreen ya. Jadi hati-hati buat teman-teman. Jadi untuk LCD nya itu dia ada 2 kabel, yang pertama itu untuk kabel LCD dan yang kedua untuk kabel touchscreen kayak gitu. Kemudian kita lepaskan tadi chillboard, untuk kemudian yang sekarang ini itu melepas heatsink fan ya, fan-nya ini. Kalau heatsink fan-nya ini warna hitam ini. Kemudian
Bentar, ini untuk baut-baut yang ada di motherboard ini kita lepas juga. Kita cari baut-baut di motherboardnya. Untuk soket fleksibel backlight yang juga fleksibel yang lain ya, ini juga ada kabel antena wifi, ini kita lepas juga. Dan juga fleksibel untuk touchpad dan juga fingerprint ya, itu kita lepas. Ya, kita coba lihat, mungkin ada baut lagi. Nah, ini lepas kabel speaker ya, jangan lupa juga. Ini fleksibel backlight buat keyboard ya, ini sudah terangkat untuk motherboardnya. Kemudian untuk fleksibel yang touchscreen ya, ini kita angkat juga ya, kita lepas. Ini ada perekatnya, hati-hati saat menariknya ya. Dan untuk bottom case nya ini sudah lepas ya dari LCD nya. Kita bersihkan terlebih dahulu untuk debu-debunya. Lanjut, kemudian di sini kita perlu melepas yang hitam-hitam ini ya. Ini itu dia pelindung, bisa dikatakan untuk pelindung motherboard. Kadang kan kita pakai laptop itu nggak sengaja ketumpahan kopi atau sejenis cairan apa ya, yaitu fungsinya dia tidak sampai masuk langsung ke motherboard kayak gitu. Jadi mungkin kalaupun rusak ya rusak di keyboardnya aja, nggak sampai mati laptopnya kayak gitu. Soalnya kalau untuk teman-teman yang mengalami ketumpahan air kayak gitu, kalau bisa jangan langsung dinyalakan ya, karena itu sangat berbahaya dan juga kadang malah memperparah kerusakan kayak gitu. Jadi kalau ada airnya sampai kena motherboard, kalau misalkan kita nyalakan itu kan otomatis ada tegangan yang lewat kan di airnya, itu biasa mengakibatkan konslet dan bisa terbakar juga untuk IC-nya ya, otomatis pasti laptopnya bakalan mati kayak gitu. Jadi teman-teman itu perlu hati-hati. Nah, di sini kita perlu melepas yang hitam-hitam ini dengan bantuan cairan ini ya. Ini thinner atau buat pencuci motherboard ya, thinner buat motherboard itu bisa teman-teman dapatkan di toko online ya, banyak yang menjual. Untuk yang ini saya untuk thinnernya ini yang enggak terlalu keras ya, jadi ada thinner yang lumayan keras dan yang sedang kayak gini. Jadi kalau yang sedang kayak gini, kalau kena plastik itu dia tidak merusak plastiknya. Kalau misalkan thinner yang ada yang itunya tinggi itu kadang ngerusak plastik, bahkan plastiknya jadi meleleh kayak gitu. Jadi hati-hati saat pemilihan thinner atau penggunaan thinner itu, perlu hati-hati ya. Ini kita buka pelan-pelan karena ini dia emang nempel ya, ada perekatnya di bawah hitam-hitamnya ini. Ya, dan untuk langkah selanjutnya ini kita lepas saja untuk fleksibel touchpad ya, sama fingerprint ini kita lepas.
Kemudian kita pastikan ya, ini untuk tombol-tombolnya dia sama persis. Jadi kadang meskipun soket sama tapi tombolnya beda gitu, beda framenya itu nggak masuk kayak gitu. Jadi jangan sampai sudah dibongkar dan mau pasang ternyata keyboardnya beda kayak gitu di framenya, meskipun sebelumnya udah disamain ya soket fleksibelnya kayak gitu. Kemudian di sini kita perlu juga melepas bracket keyboardnya ini yang warna silver ini ya. Ini kita congkel menggunakan obeng min untuk melepas penguncinya ini kan dia plastik doang nih. Ini kita congkel agar kebuka gitu plastiknya ini. Kita congkel-congkel di sela-sela keyboard dan juga bracketnya ini ya. Kita sodok-sodok itu biar lepas itunya penguncinya. Hati-hati ya, jangan sampai mengenai tangan teman-teman karena ya mungkin nggak sengaja itu kadang melukai tangan juga. Ini kita dorong masuk ke sela-sela keyboard dan juga bracket ya. Ini saya percepat saja untuk video yang ini ya, lumayan lama juga, ini sudah hampir 16 menit ya. Dan untuk yang kotorannya ini ya, yang hitam-hitam bekas itu, ini nggak usah dibuang ya, karena itu bisa kita pakai lagi nanti untuk mengunci itu ya. Setiap titik penguncinya itu kan nanti kita pasang lagi, otomatis kan kalau kita nggak tempelin ini yang hitam-hitamnya itu pasti keyboardnya jadi nggak enak dipakai, nanti kayak tenggelam gitu atau tidak rata antara permukaan body sama keyboard. Itu keyboardnya kayak amblas gitu ya. Itu ciri-ciri laptop yang sudah pernah ganti keyboard tapi pemasangannya kurang rapih kayak gitu. Jadi pastikan untuk masangnya itu rapih ya, agar user menggunakan itu juga enak gitu saat diketik atau saat melakukan apa ya, saat dipakai itu enak aja gitu di saat ngetik ya pastinya. Lanjut kemudian ini untuk keyboard yang baru ya, ini kita pasangkan di body, di ini casingnya, dan pastikan ini dia menempel dan presisi di lubang-lubangnya ya. Kemudian teman-teman juga perlu menyiapkan solder, ini solder khusus buat plastik-plastik kayak gini ya. Jadi di setiap titik-titiknya ini nanti teman-teman perlu ini ya, di solder lagi ya, ditambahin yang hitam-hitam kecil tadi ya. Kalau misalkan yang kecil-kecil hitam itu enggak ada, bisa menggunakan jenis-jenis plastik yang lain ya, mungkin casing laptop yang udah rusak atau apa ya, atau mungkin bekas-bekas pulpen itu kan dia juga meleleh ya kalau kita kasih solder panas tuh. Itu kita potong kecil-kecil itu kayak gitu, terus kita tempel-tempelin di titik atau penguncinya itu yang di pojok-pojoknya itu kayak gitu. Ini saya tidak semua saya solderin ya, karena kan masih ada bracket yang putih tadi, otomatis yang bracket putih nanti itu juga disolder juga kayak gitu. Ini sedikit aja kita solder secukupnya, yang penting
posisi keyboardnya itu dia sama rata dari permukaan casingnya kayak gitu. Ya, untuk videonya ini saya percepat aja ya, mungkin teman-teman juga paham maksud saya itu tadi, yang titik-titik pengunci sama rata atau enggaknya permukaan keyboard dan juga permukaan casingnya itu. Ini kita pasang kembali untuk bracketnya tadi ya. Jangan sampai lupa untuk fleksibel backlight ya, itu sering banget lupa ya. Itu dia kadang tidak dimasukkan ke bracketnya, ini otomatis ya nggak bakal nyala gitu kalau nggak di itu, karena dia kan nyelip di bawah bracket itu kayak gitu. Kemudian itu kita pasang kembali untuk komponen-komponen yang lain ya. Ini ada touchpad, tadi kita lepas karena itu mengganggu kalau nggak dilepas. Kemudian kita baut kembali. Untuk touchpadnya ini cuma ada 2 buah baut ya. Kita rapikan semuanya. Untuk yang hitam-hitam kita tempel kembali ya. Ya mungkin kalau buat teman-teman yang hitam-hitamnya ini rusak, itu bisa diganti mungkin memakai solasi ya, solasi bening atau lakban bening itu yang tipis. Jangan tebel-tebel ya lakbannya, karena ya nanti kalau tebel pasti mengganggu itu space. Untuk motherboardnya kan juga presisi banget tuh. Itu bisa diakali dengan lakban yang bening ya, solasi bening. Itu fungsinya ya biar aman. Pertama itu kan tadi fungsinya untuk keyboard, kalau kena tumpahan air biar nggak langsung ke motherboard. Dan untuk fungsi kedua itu agar motherboardnya itu dia tidak ngeground sama besi ini ya. Jadi kadang mungkin pernah juga itu lupa nggak dipasang, itu yang hitam-hitamnya itu pas dinyalakan laptopnya nggak bisa nyala kayak gitu. Jadi mungkin ada grounding ya. Jadi mau nggak mau itu perlu dipasang atau diganti dengan lapisan yang lain ya. Yaitu tadi mungkin bisa menggunakan lakban yang bening kayak gitu. Itu fungsinya agar motherboardnya tidak langsung nempel aja sama besinya, karena kan besinya itu termasuk ground kayak gitu. Otomatis ya kalau nggak dikasih itu tadi yang hitam-hitam ya pasti ada tegangan yang masuk ke ground gitu juga kayak gitu. Jadinya laptopnya nggak bisa nyala kayak gitu. Ya, dan ini sudah selesai ya, sudah kita rapikan juga. Sekarang tinggal kita menunggu saja dia proses booting ya. Ini kita masuk kembali ke ini ya, keyboard tester buat ngetes keyboard. Touchscreen aman ya. Kemudian kita tekan semua tombol-tombol yang sudah kita pasang tadi keyboardnya itu. Ini kita tekan semua setiap tombol untuk mengetes kembali fungsi keseluruhannya. Ini aman ya. Angka 2 dan juga F1 yang keluhan sebelumnya itu juga bisa semua. Jadi sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.